membawakan kita berkah, keberkahan, karena kita masih semangat melawan rejim-rejim yang sangat pada hari ini. Betul teman-teman? Betul. Kita sebagai pengendara sepeda motor, BBM ditaikkan. Kita lagi puasa, ada gorengan, minyak goreng dirasakan. Apakah ini bukan kerugian bagi kita? Tahap awal pernyataan sikap KSPI ini akan menggelar aksi awalan. Aksi awalan akan dilakukan 6 September di seluruh Indonesia, 34 provinsi, ratusan kabupaten kota, khususnya yang berbasis kota industri. Lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Artinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah. Pemerintah bukanlah pencipta utang. Pemerintah adalah pencipta uang. Nah, ketika uang yang konkret itu, yang real money itu dihubungkan dengan potensial money, itu kan baru potensial money. Dalam konsep saya, itu yang disebut dengan sekuritisasi aset. Yang saya tulis pada tahun 2000 dalam rangka menghadapi kaum neoliberal yang bermaksud menjual aset negara. Bisa nggak pemerintah mengimplementasikan bahwa subsidi energi itu memang by name, by address, siapa sebenarnya penerimanya? Jangan diberikan tetapi tidak jelas siapa penerimanya. Inflasi itu tergantung nanti kenaikan berapa nanti solar, berapa pertalite. Karena bagaimanapun tidak bisa kita pertahankan terus demikian. Jadi tadi mengurangi pressure ke kita karena harga crude oil naik, yang sekarang kebetulan agak turun, itu kita harus siap-siap. Ada kesengajaan politik ekonomi gitu ya untuk menetapkan Indonesia sebagai bangsa yang punya ketergantungan akan energi. Ini bukan hanya akan terjadi hari ini nanti kenaikan harga minyak. Akan lagi kejadian berikut karena sekali lagi tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi pada minyak mentah dan peningkatan produksi pada minyak olahan. Memanas, kebijakan Jokowi naikkan BBM berujung amarah buruh, KSPI ancam demo besar-besaran 6 September, serentak di 33 provinsi. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, memastikan akan ada gelombang unjuk rasa menentang kenaikan harga bahan bakar minyak pada 6 September mendatang. Rencananya, aksi demo itu akan digelar dengan puluhan ribu buruh. Untuk wilayah Jakarta, aksi akan dipusatkan di gedung DPR RI dan meminta pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, serta para menteri terkait dengan kebijakan perekonomian. Dengan kenaikan harga BBM diprediksi akan menurunkan daya beli masyarakat. Alasan kedua menurut Said, buruh menolak harga BBM naik karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Terkesan pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat. Tidak hanya di Jakarta, demo serupa juga akan digelar di sejumlah wilayah di tanah air. Demo BBM naik itu juga akan digelar serentak di 33 provinsi lainnya yang diorganisasi oleh Partai Buruh dan KSPI. Wilayah lainnya akan berdemo antara lain di Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batang, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak. Aksi juga akan dilakukan di Makassar, Gorontalo, Sulawesi Utara, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura. Sebelumnya Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Harga pertalite diputuskan naik dari Rp7.650 jadi Rp10.000 per liter. Gawat, keterangan pacar Brigadir J justru perkuat kesaksian pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati. Komnas HAM minta Polri mendalami kalau perlu pakai lie detektor. Komnas HAM membuat pernyataan mengejutkan. Dilansir dari Kompas TV, Komnas HAM menyatakan bahwa istri Ferdy Sambo Putri Candrawati diduga kuat mengalami pelecehan seksual oleh Brigadir J di Magelang. Komnas HAM kemudian menyinggung soal keterangan dari pacar Brigadir J, Vera Simanjuntak. Menurut Komnas HAM, keterangan Vera Simanjuntak yang menyebut Brigadir J mendapatkan ancaman justru bisa memperkuat kesaksian pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati.
Dilansir dari Kompas.com, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik awalnya memaparkan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J yang telah dilakukan. Pada tanggal 4 Juli 2022, Brigadir J disebut membopong Putri saat berada di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian pada 7 Juli 2022 malam, pembantu Sambo yang bernama Susi duduk di lantai, sementara Putri sedang menangis. Taufan menjelaskan, Putri melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialami kepada Sambo. Kesaksian itu pun dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Selanjutnya, Taufan berandai kasus pembunuhan Brigadir J itu sudah berada di tahap persidangan. Dia yakin hakim dan jaksa pasti akan menanyakan alasan Sambo membunuh Brigadir J. Setelah itu, Putri, Bribka Riki Rizal hingga Kuat Ma'ruf pasti akan dimintai kesaksiannya pula oleh hakim. Kemudian, Taufan menyinggung keterangan dari Vera Simanjuntak yang merupakan pacar Brigadir J. Diketahui, Vera pernah mengungkapkan bahwa dirinya dan Brigadir J sempat video call sehari sebelum peristiwa pembunuhan. Saat itu, Brigadir J menangis karena mendapat ancaman pembunuhan dari Kuat Ma'ruf. Dalam rekonstruksi, Brigadir J diancam karena diduga melecehkan Putri Candrawati. Untuk itu, kata Taufan, Komnas HAM meminta agar dugaan pelecehan seksual di Magelang itu didalami oleh Polri secara ilmiah. Dia menyarankan polisi mendatangkan ahli-ahli tertentu untuk mendalami kebenaran dari keterangan para saksi dan tersangka tersebut. Usai didalami, maka baru ketahuan apakah isu pelecehan seksual terhadap Putri itu gugur atau tidak. Sebagai informasi, sebenarnya Putri sudah pernah mengaku bahwa dirinya dilecehkan Brigadir J di Duren 3 Jakarta Selatan. Hanya saja Polri menghentikan laporan Putri karena terbukti tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J. Kini Putri dan para tersangka lainnya memberikan keterangan bahwa Putri dilecehkan Brigadir J di Magelang. Bakal unjuk rasa atas kenaikan harga BBM, kalangan buruh beri 3 solusi ke pemerintah. Kalangan buruh memberikan setidaknya 3 solusi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak agar tepat sasaran sekaligus mengurangi kontraksi ekonomi masyarakat. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan solar pada Sabtu pukul 14.30 WIB. Jokowi mengatakan kenaikan harga itu terkait dengan peningkatan subsidi dari APBN. Said menjelaskan kendaraan yang boleh menggunakan BBM bersubsidi, salah satunya mobil pribadi keluaran 2005 ke bawah. Menurut Said, mayoritas pemilik mobil keluaran tahun 2005 ke bawah merupakan kalangan berpenghasilan menengah ke bawah, sedangkan pemilik mobil keluaran terbaru dianggap mampu membeli BBM. Solusi kedua, Said berharap pemerintah secara transparan menunjukkan biaya produksi BBM sehingga masyarakat bisa memprediksi kenaikan harga BBM sesuai pendapatan mereka. Solusi kedua, Said berharap pemerintah secara transparan menunjukkan biaya produksi BBM sehingga masyarakat bisa memprediksi kenaikan harga BBM sesuai pendapatan mereka. Lebih lanjut, Said berharap pemerintah bisa menaikkan upah layak bagi pekerja terlebih dahulu agar masyarakat tak keberatan dengan keputusan kenaikan BBM. Tak hanya itu, Said berharap pemerintah bisa menyiapkan energi alternatif lain sebagai pengganti BBM dengan harga terjangkau. Sementara itu, berdasarkan keterangan tertulis dari Said Iqbal, Partai Buruh bersama Organisasi Serikat Buruh akan berunjuk rasa terkait kenaikan harga BBM pada Selasa 6 September 2022 depan. Aksi unjuk rasa ini akan dipusatkan di DPR RI untuk meminta pimpinan DPR RI berdiskusi dengan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian. Pemerintah menyesuaikan harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu pukul 14.30 WIB. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pemerintah juga menyesuaikan harga BBM subsidi untuk solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Kemudian untuk BBM non subsidi, pemerintah menyesuaikan harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.000 per liter.